Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market rally sebesar 1,7%. Total market cap kembali ke angka 3,02 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,3%. Nah, BTC gimana bang? BTC luar biasa, lanjut membuat higher high ya. Daily close-nya itu di angka 96.535. Week tertingginya mencapai di 97.470 ya. Jadi nggak nanggung-nanggung. Daily close-nya itu signifikan di atas dari resisten ya. Nah, resisten 95.500-an ini sudah 3 kali sebelumnya mereject Bitcoin. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa bulls are back in control ya, at least for now. Nah, penyebabnya apa nih bang? Ya, penyebabnya apa? Apakah karena kemarin, atau lebih tepatnya kemarin lusa pada tanggal 30 April terjadi retest dan gak jebol? Ya itu membantu tentunya ya. Saat terjadi retest seperti ini ya, dan daily closing masih tetap di atas dari struktur, itu memberikan sinyal untuk para bulls ya bahwa oke, ternyata mereka cukup kuat. Begitu. Tetapi menurut gua penyebab utama kemarin itu rally bukan karena TA ini. Ini membantu, tapi bukan itu yang menjadi alasan utamanya. Yang menjadi alasan utamanya menurut gua adalah data ini ya. Data apa? Initial jobless claim ya. Initial jobless claim ini sesuai dengan namanya ya, initial jobless ya. Jadi kalau di US itu saat kita menganggur gitu ya, tidak ada kerjaan, kita bisa dapat tunjangan gitu. Nah, tunjangan ini kita bisa klaim dengan ya kita melakukan itu claim, initial jobless claim. Nah, itu masuk datanya ke situ. Jadi misalkan nih, lu tadinya kerja di US, tiba-tiba lu menganggur karena dipecat atau apapun itulah ya. Nah, lu akan mengklaim benefits ini. Nah, itu akan masuk ke dalam data initial jobless claim. Nah, initial jobless claim kita bisa lihat ya, secara datanya belakangan ya sebenarnya cenderung hijau kan, hijau atau netral. Nah ya, sekarang atau lebih tepatnya kemarin ya, itu dia mulai ada merah nih ya, worse than expected gitu. Nah, ini mungkin memberikan satu indikasi ke market bahwa wah, kalau gini caranya tingkat pengangguran di US yang hari ini akan keluar ya, kan kemarin initial jobs claim. Nah, nanti malam kita akan keluar unemployment rate, tingkat pengangguran. Nah, ini bisa pengaruh juga nih ke depannya. Nah, seperti yang kita sudah bahas kemarin-kemarin ya. Apa yang bisa membuat the Fed melakukan QE atau minimal menghentikan QT dan menurunkan interest rate gitu. Nah, kita sudah bahas yang pertama adalah data inflasi yang cenderung turun atau bahkan yang minimal stabil dan cenderung turun. Nah, faktanya CPI, PPI, PCE udah mulai turun. Begitu udah stabil di angka 2%-an, which is itu udah target dari the Fed. Nah, selain dari itu, kita butuh pengangguran di US meningkat, tapi jangan sampai gila-gilaan. Karena kalau meningkatnya terlalu gila-gilaan juga, ya potensi bisa kena resesi dulu. Nah, we don't want that juga gitu ya. Kita pengennya ya dia tingkat penganggurannya meningkat, ya sehingga the Fed akan mempertimbangkan untuk melakukan ya pemberhentian QT dan juga memperlakukan penurunan interest rate. Begitu ya. Jadi lagi-lagi kalau ditanya ya, menurut gua penyebab utamanya adalah initial jobless claim yang merah ya, worse than expected, dan tentunya juga signifikan lebih besar dibandingkan dengan data sebelumnya begitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya malam ini, apakah tingkat pengangguran di US juga akan senada dengan initial jobless claim? Kalau itu terjadi lagi, ada potensi market bisa lanjut lagi rally begitu. Ya, sekali lagi penyebabnya kenapa? Karena yaitu the Fed untuk melakukan pemberhentian QT atau bahkan sampai masuk ke QE itu dibutuhkan apa? Inflasi atau lebih tepatnya tingkat inflasi yang rendah, berarti CPI, PPI, PCE, dan juga tingkat pengangguran di US yang mulai meningkat. Saat dua hal itu terjadi, kemungkinan untuk the Fed melakukan QE itu lebih besar gitu ya. Jadi malam ini juga cukup penting ya. Dan mumpung udah di sini juga kita bahas ya, jam-jam rawannya itu 7:30 malam sampai semuanya 7:30 malam ya. Nah, jadi buat lo yang punya posisi futures sudah katakan 7:30 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke.
Next kita balik lagi dulu ke chart ya. Untuk chartnya overall very good. Di daily dia lanjut membuat higher high ya. Dan gini, kalau ditanya kan kemarin gue udah bilang nih berapa kali ya. Hati-hati, tetap DCA. Jangan sampai apa, tunggu dulu deh sampai mantul di BSB. Gue udah bahas ya. Udah beberapa kali dari kemarin karena gue ngeliat komen udah mulai menuju ke situ. Ah udah deh gue berhenti dulu deh, nggak usah DCA dulu. Tunggu aja sampai mantul, nanti gede ya. Atau malah lebih parahnya all in. Ya ini yang gue takutkan ya. Ini beberapa kali terjadi saat terjadi reclaim ya. Itu dia nggak ada retest dulu. Orang kan berharapnya gini nih, reclaim, mantul. Nah pas mantul retest nih, dikasih waktu buat beli. Nah jadi nggak usah DCA di sini, buat apa rugi? Mikirnya gitu kan? Ya. Nah, faktanya jangan lupa ada juga yang seperti ini. Reclaim nggak sopan langsung naik ke atas begitu ya. Nih kayak di sini contohnya nih, reclaim langsung jeder naik ke atas. Lalu contoh lagi yang reclaim langsung hajar ke atas itu ada di mana ya? Ah ini juga sebenarnya enggak sih, ini mantul dulu ya. Tar. Ya, ini mantul dulu ya. Cek lagi yang lain tuh. Nah, ini nih ya. Setelah reclaim di tanggal 27 April. Lu lihat, lanjut naik ke atas. Ini berapa persen? Dari dia di sini nih ya, berarti dari BSB nih. Dari BSB, lihat. Berapa persen naiknya? Sampai naik 55% dulu, baru akhirnya retest lagi udah mantul di sini. Nah, pertanyaan gue satu. Buat lu yang tidak DCA kemarin-kemarin, kerasa FOMO nggak? Yang pasti kerasa mulai FOMO begitu, karena sebenarnya lu kalau ngikutin DCWT, lu udah dapet ya buy limit di sini dan di sini minimal 2 nih ya. Dapat di 91.800-an dan juga dapat di struktur kemarin nih, struktur baru yang terbentuk di tanggal 27 dan 28 kemarin. Dan lu dapat di angka 93.700-an. Nah, itu buat orang yang terus DCA begitu. Buat yang tidak DCA sama sekali, ya sekarang setelah rally kayak begini pasti hati udah mulai sedikit FOMO nih ya. Ya pastilah itu manusiawi begitu. Ya aduh, ini market rally tanpa gue ikutan di dalamnya. Nah, itu udah hati-hati kalau seperti itu. Nah, jadi ya sekali lagi saat gue ngomong mengenai hal-hal tertentu tuh bukan gue cuma sekedar pengen ngisi video, enggak ya. Karena memang gue udah lihat berkali-kali terjadi hal yang sama seperti itu. Patternnya udah kelihatan kan. Begitu. Sama kayak gini deh ya. Sama kayak misalkan lu ke dokter gitu ya. Nih lu baru masuk ya, si dokter baru ngedenger batuk lu, dia langsung ngomong, wah udah nih obatnya ini. Loh kok bisa dok? Iya udah tahu, udah hafal bunyinya begitu ya. Dia tanpa megang lu udah kelihatan, oh ini lu kemungkinan besar flu, oh kemungkinan besar lu apa. Itu kenapa? Karena pengalaman dia sudah lama begitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya. Saat gua ngomong DCA itu bukan cuma sekedar jargon. DCA is king, jargon bukan jargon, itu fakta. Fakta. Dan yang paling mantapnya itu apa? Itu ilmu yang nggak perlu lu pinter-pinter amat bisa pakai begitu loh. Kenapa? Karena DCA kan gampang. Kita udah bahas juga strukturnya di mana. Kita udah ingetin sampai doer. Begitu, ya. Ya tapi kalau gua rasa sih mayoritasnya dari keluarga TCI sih udah nggak ini ya, udah nggak bandel untuk seperti itu ya. Ya tapi pasti masih ada lah 1-2 karena gue lihat di komen-komen kemarin masih ada. Minoritas tapi ada. Nah, gue ingin terus mengingatkan bagi para minoritas itu ya untuk sekali lagi saat lu memberhentikan DCA lu karena berharap, oh nanti kan mantul nih kayak di September kemarin ya. Itu tuh lu udah melanggar SOP lu sendiri begitu ya. Udah melanggar karena kan kita SOP kita jelas DCA begitu ya. Oke, ya udah gua harap ini bisa menjadi pembuktian poin gua bahwa saat kita tebak-tebakan di market it never goes well. Begitu. Saat itu goes well, you're lucky. That's it. Ya. Sekali lagi gue ingatkan, saat lu profit di market, ya, saat lu nebak-nebak di market dan lu profit, itu hoki. Jangan lu berharap itu bisa terulang terus. Gitu, ya. Oke. Next, ya tinggal urusan di weekly-nya aja. Ya tinggal kita lihat apakah dia masuk ke yang mana nih. Ya, karena lagi-lagi ini masih ada 2 hari lebih 21 jam. Mungkin aja ya hari keberapa taunya turun. Dites atau mantul bahkan mungkin aja ya. Apakah kita akan dapat scenario seperti di September kemarin, habis reclaim langsung mantul, atau kita bisa dapat scenario seperti di sini ya. Hajar naik nggak pakai permisi ya. Atau bisa juga seperti di sini nih. Kalau mau ngomong klasik sebenarnya lebih kayak gini. Setelah dia reclaim ada dulu momentum naik.
Setelah momentum naik, baru dia akan reject oleh biasanya struktur ya. Kita bisa di sini. Ya, ini kan BTC basically konsolidasi berapa lama nih di daerah sini ya. Nah, dia kehabisan bensin ya, mulai capek, koreksi dulu, mantul lagi di BSB. Begitu. Nah, jadi pantulan BSB itu bukan cuma satu jenis, ada berbagai macam jenis. Begitu. Nah, sekali lagi ya kita harus siap dengan berbagai macam skenario pantulannya juga. Begitu. Ya. Dan bahkan kalau mau ngomong skenario jebol juga mungkin masih bisa aja, karena lagi-lagi belum terjadi pantulan. Begitu. Ya, ingat di sini kita jangan lupa ya. Ini kita tuh masih bisa saja dalam potensi seperti ini. Event seperti ini, begitu ya. Nah, jadi ingat selalu siap dua arah, selalu siap dengan berbagai macam skenario ya, karena investor, trader yang hebat itu bukan trader yang bisa nebak mau market kemana, enggak. Tapi market kemana aja dia siap, gitu. Dia udah siapin portofolio dia untuk bulletproof kemanapun juga itu market berjalan. Nah harusnya seperti itu. Nah itu adalah orang yang bisa menjaga resiko. Begitu. Tapi ya mungkin menurut orang-orang boring. Wah, apaan sih jaga-jaga resiko, bosen. Kapan kayaknya? Oh iya bener ya, boleh deh ya. Kalau lu mau bilang kapan kayaknya, boleh ya. Tapi sekarang gue tanya, kalau lu caranya sembrono, ancur-ancuran, nggak pakai jaga resiko, nggak mikirin dulu potensi lossnya, nah minus berapa? Gue balikin. Nah, lu bilang kan kapan kayaknya tuh kalau pakai cara yang konservatif, pakai cara yang mikirin dulu resiko. Nah sekarang gue balik. Kalau lu pakai cara sembrono, ya lu bisa minusnya berapa gitu ya, kapan miskinnya. Nah karena banyak loh yang ancur-ancuran itu sampai miskin portonya ya. Mending ada yang sampai utang, ada sampai minus begitu ya. Jadi please jangan didengerin bisikan iblis begitu, karena bisikan iblis itu selalu ada. Dan beberapa member TCI udah ada yang ini lagi ya, udah ada yang ngadu lagi ke gua, bang dukun bang, mulai ada yang ini lagi nih, mulai ada lagi yang nge-hypein altcoin season. Gini ya, altcoin season itu permasalahan cuma liquidity. Bisa atau enggak ya tinggal gampang kita lihat aja. Kita lihat BTCD-nya seperti apa. Kalau balance sheet ya, balance sheet minimal dia itu mulai wah tuh ya, baru dibilang ya. Kita kan kemarin stabil, tiba-tiba turun. Balance sheet turun, apa yang terjadi? BTCD menguat. Nah, yaitu ya. Nah, jadi lagi-lagi semuanya by data ya. Nah, selama balance sheet masih begini ya, masih ya turun lagi. Ya bentar. Sideways turun lagi ya. Selama masih begini, selama trajektorinya masih begini, sulit kita untuk mendapatkan altcoin season. Udah gitu aja patokannya. Sama ya kalau mau ditambahin lagi interest rate masih ketinggian juga susah. Begitu. Ya, kalau paling idealnya adalah interest rate lanjut turun dan balance sheet naik. Begitu. Udah gitu aja. Nah, udahnya dukun mau jualan apa, mau jualan bullshit apapun, lo tinggal jangan dengerin aja. Karena udah banyak kan yang kemakan di 2024. Berapa banyak yang kemakan? Banyak sekali loh. Orang yang hancur di 2024 gara-gara gila-gilaan di altcoin season. Ya, karena gila-gilaan berharap altcoin season. Kejadian nggak? Enggak. Kenapa? Apakah karena Bang Toshi lebih kuat menyannya? Enak aja lu, gua bukan dukun ya. Ya karena balance sheet-nya nggak mendukung. Fundamentalnya tidak mendukung, datanya tidak mendukung. Gitu ya. Bagi orang-orang yang track altcoin season ya berarti nggak bisa baca data. Udah gitu aja. Iya dong, apalagi. Ya, faktanya masih seperti ini. Itu. Dan lu bisa lihat langsung sendiri kan. Gue juga baru lihat nih sekarang sama-sama kayak lu live. Ternyata balance sheet turun lagi. Taperingnya ternyata ya cuma bentar aja. Ujung-ujung turun lagi. Begitu ya. Dan BTCD langsung ngapain? Langsung naik. Tadinya konsolidasi. Lihat nih. Selama dia flat, BTC ngapain? Konsolidasi itu. Ya, konsolidasi. Waktu turun apa yang terjadi? Naik langsung tuh. Itu dia. Fakta data statistik. Very powerful if you know how to use it. Ya. Oke. Next news. Ini mengenai US dengan China ya. Nah, ini good newsnya apa? Sepertinya China mulai lebih melunak ya. Karena setelah di-approach oleh US ya, ini mulai diberitakan. Sebelumnya kan mereka selalu bilang tidak, kita nggak pernah, kita belum ada pembahasan. Nah, sekarang mulai dibahas oleh state social medianya China begitu. Sebelumnya kan full ngomong kita tidak ada nego-nego ya. Sekarang mulai diberitakan ya bahwa US mulai approach China. Nah, jadi lagi-lagi ya gini ya kan, kita banyak yang terutama
kalau gue lihat di sosmed ya, itu banyak sekali video-video yang sepertinya yang masuknya ke dalam kategori propaganda ya. China kuat, ya kita semua, kita bisa manufacture ini, kita negara kaya. Oh, kita sudah berapa puluh ribu, kita sudah berapa ribu tahun peradaban kita, bla 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 ya. Intinya mau ngomong kita kuat, kita bisa melawan US. Tapi faktanya ya mereka sepertinya udah mulai lebih terbuka untuk negosiasi begitu ya. Dan juga ya ini banyak yang nggak tahu bahwa China ini sudah mengexempt ya. Jadi kan tahu ya kan ada tarif pembalasan kan US ngasih 145, China pembalasan 125 ya. Tetapi tiba-tiba ada yang di-exclude. Jadi barang-barang pharmaceuticals, microchips, jet engines ya dan lain-lain begitu. Jadi ya intinya sih mereka juga saling gertak sambel lah, dua-duanya saling gertak sambel. Kalau harapan gue sih udah simple satu aja ya, semoga mereka udah drop down the act duaan ya, US maupun China udah nego, udah market jadi tenang-tenang. Kalau lu terus susah ngegoreng tarif, susah, market bisa berantakan begitu, market bisa terus terhambat ya. Oke. Udah sih kurang lebih seperti itu ya. Makroekonomik kita udah bahas, economic calendar kita juga sudah ingetin lagi. Sekarang kita tinggal masuk ke Balemed. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke Balemed, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin nggak ada SETA future sayangnya ya. Padahal kalau kemarin retest dulu aja ke sini ya, kebuka posisi long. Tapi faktanya tidak, ya sudah. Artinya apa? Belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksa ya. Oke, untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim, jadi ada perubahan tentunya ya. Balemed pertama di angka 95.591, 93.727, ini untuk yang kedua. Yang ketiga di 91.852. Ya, buat masih yang para newbie, ini tempat kita DCA nih, ya kan kita bahas nih ya. Buy limit untuk spot, artinya untuk DCA, untuk nyicil secara TA ya. Sekali lagi, ini ya struktur-struktur ini, moving average ini bukan pajangan, ini tempat kita untuk DCA, untuk nyicil ya. Jangan cuma bengong, jangan cuma nonton begitu. Wah, udah, gua nanti aja kalau udah lebih dalam. Buat apa ditonton kalau keputusannya ujung-ujungnya ntar aja. Kalau udah lebih dalam, buang waktu ya. Next, ETH. Untuk ETH, nah oke, BTC nggak dapat, Ethereum-nya dapat ya. Nah buat ETH kita kan punya posisi long. Posisi longnya sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 kenanya baru tanggal 1 Mei kemarin. Dan profitnya pun nggak main-main ya, lumayan lah 3,5%. Nah sekarang sudah juga dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 1849,9. Nah posisi short kita ini target TP-nya ada beberapa.
Kalau mau konservatif, boleh pertimbangkan di sini nih, ya. Di angka 1820,8. Agresif, pertimbangkan di EMA 50, ya. Oke. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya ada di MA 50, lalu ada juga di 1773 dan di MA 20, ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, ya jangan tipis-tipis aja, ya jangan untuk para newbies terutama. Gini ya, ingat komen ya di sosmed terutama ya, itu nggak bisa, kebanyakan nggak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan sekali lagi, ya. Orang bilang, ntar lah, market kan pasti turun ke sini. Pas tidak turun, apakah ada pertanggungjawaban? Lu tadi juga mau di CA, ya. Gara-gara nggak dengar itu jadi aduh udah deh ntar aja deh gue ngikut aja nih orang yang komen. Waktu dia naik apakah dia tanggung jawab nge-reimburse lu? Enggak kan. Ya maka dari itu ya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita, ya kalau bahasa gue, jangan sampai kita terintimidasi oleh para orang-orang deterministik. Itu deterministik dong, pasti begini, pasti begitu, pasti naik, pasti turun, sama aja ya, nggak peduli arahnya lu mau bilang kemanapun. Saat lu sudah ngomong pasti, itu bullshit. Karena you'll never know. Semua itu probabilistik. Lu besok masih hidup aja itu probability. Gitu. Emang lu bisa bilang 0% kemungkinan lu kecelakaan? 0% kemungkinan lu kenapa-napa? Nggak ada. Nggak bisa. Hidup tuh semua probability. Gitu. Ya. Nah, jadi please ya, itu akan selalu ada orang-orang seperti itu. Di TCI mungkin signifikan lebih sedikit. Kenapa ya? Karena dibantai yang kayak begitu di sini. Ya. Tapi di tempat lain ya kita nggak bisa kontrol. Begitu ya. Kalau di sini kita ya, gue kadang-kadang udah nggak perlu ngapa-ngapain ya, karena keluarga besar TCI udah ngehajar sendiri aja tuh orang-orang kayak gitu ya. Wah besok BTC pasti ke 108.000 langsung komennya bau menyan nih ya. Wah dukun baru nih, dukun detected katanya ya. Wah ya bagus kayak gitu, gini loh ya, menurut gue itu bagus. Kenapa? Karena lu menjaga juga para junior lo ya. Jadi untuk para senior-senior yang udah di TCI nggak usah segan. Kalau orang ngedukun gitu ya, ngebacot aja gitu, nge-bullshit, ngomong BTC bakal ke berapa, atau altcoins apapun bakal ke harga berapa, di tanggal berapa, lu call that bullshit, lu nge-bullshit, lu dukun, gitu. Itu bagus, kenapa? Karena lu membantu para junior lu untuk nggak kena, begitu. Tetapi di luar dari TCI, ya lu harus hati-hati, you are what you consume. Lu konsumsi bullshit, lu akan jadi ya bullshitter, begitu. Dan akan kena lagi, begitu ya. Jadi ingat, hati-hati ya. Kalau sampai udah orang ngomongnya pasti begini, pasti begitu, langsung tutup aja, nggak usah dilanjutin denger. Karena tidak ada yang pasti. Ya, satu-satunya yang pasti dalam kehidupan adalah ketidakpastian, gitu ya. Dan kita harus learn to live with it. Karena kalau lo ceritanya, oh gue sih pengen yang pasti-pasti aja, nggak ada yang pasti-pasti aja. Ya, ceritanya gitu ya, oh udah kerja aja pasti dapat gaji, oh iya tiba-tiba di PHK gimana ya, tidak jadi tidak pasti kan. Nah jadi please secepat mungkin lo sadar bahwa tidak ada namanya kepastian. Semakin lo cepat juga bisa lebih improve dalam kehidupan, bukan cuma investasi tapi dalam kehidupan gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkembang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.